Pemirsa, Metro TV akan menggelar Indonesia Property Forum 2025 dengan tema Resilience and Emerging Together. Forum yang akan digelar pada 25 September 2025 ini akan menjadi puncak pertemuan untuk menyamakan visi antara para pelaku industri properti Indonesia dengan para pengambil kebijakan di pemerintahan. Forum ini akan menguatkan industri properti Indonesia sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan salah satu undangan utama dalam Indonesia Property Forum 2025 Metro TV adalah Asosiasi Pengusaha Real Estate Indonesia atau REI. Dan saat ini telah hadir bersama saya di studio Metro TV, Ketua Umum REI, Djoko Suranto. Pak Djoko, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Djoko, properti itu sering dijadikan indikator, Pak, bahwa ketika seseorang yakin dengan ekonomi, terutama di masa depan, biasanya penjualan properti itu akan meningkat. Itu menunjukkan keyakinan konsumen. Sebelum kita bicarakan event Property Forum 2025, seperti apa dalam satu kalimat pendek ya Pak Djoko, situasi kondisi industri properti nasional saat ini, Pak? Kalimat pendek ya memang sekarang ini dalam masa tekanan ya. Jadi kalau kita lihat data, maka memang yang biasanya penjualan properti, pertumbuhan properti itu double digit, sekarang ini sudah single digit. Single digit? Untuk berbagai ukuran, berbagai kelas. Jadi yang MBR, yang menengah, maupun yang atas itu semuanya bergerak di bawah double digit atau sekarang single digit. Oke. Gitu. Ini kalau kita melihat event Property Forum 2025, ini kelihatannya menjadi event yang pas waktunya ya Pak Djoko ya. Kalau Anda lihat yang paling strategis Pak, yang harus dibahas di dalam event 25 September mendatang ini, itu apa Pak? Apakah memang misalnya katakanlah seperti yang banyak pengusaha sektor lain katakan, pemerintah harus menciptakan insentif-insentif yang lebih bisa membuat para pengusaha tangguh lagi. Atau di sisi yang lain, membantu masyarakat untuk punya daya beli bagi industri yang kami geluti. Yang mana itu Pak Djoko? Kalau saya pengen melihat bahwa yang kita dorong ini kan adalah pertumbuhan dan penyerapan. Otomatis kalau kita pengennya mendorong daya beli itu take time. Tapi kalau saya lebih pengen menggunakan yang ada dahulu sehingga itu bisa langsung terespon. Kita tahu bahwa backlog kita berdasarkan data BPS itu kan 9,9 juta. Backlognya ya? Backlognya. Unit? Arti manusia. Oh manusia, oke. Atau kepala keluarga. Baik. Artinya kalau kita profiling dengan benar, maka kita bisa tahu siapa mereka ada di mana. Sehingga ketika itu datanya terbuka, maka properti itu bisa link and match. Yang kedua, kalau kita menggunakan data yang ada, BPJS-TK itu 42 juta. Imagine, dari BPS tadi, 72% itu ada di perkotaan. Artinya sektor urban itu tinggi. Kalau kita drive juga dari sana, maka itu penyerapan, pertumbuhan itu kan akan ada. Nah, dari yang ada ini, pasti bisa kita dorong pertumbuhan, bisa kita dorong penyerapan. Yang kedua, permasalahan saat ini adalah akomodasi akses terhadap perbankan. Masalah SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, OJK, di mana profil rate perbankan sekarang ini hanya 30-35%. Artinya dari 10 orang, hanya 3 yang bisa masuk. Ini problemnya adalah di pay letter, yang bahasa OJK selalu mengatakan pinjol belum masuk. Tapi apa namanya ini kan begitu. Pindar. Tapi itu menjadi sekarang namanya pindar. Jadi itu terjadi kan begitu. Yang ketiga, kita belum juga punya skema yang pas gitu untuk mengakomodasi pekerja sektor informal. Padahal ini jumlahnya sangat banyak, sangat besar kan gitu. 3 hal ini kita bisa profiling, bisa kita dorong, kita akan menemukan pertumbuhan, kita akan menemukan penyerapan. Kalau bicara kelas-kelasnya ya Pak, segmentasinya, yang sekarang masih resilient, yang masih relatif bertahan, itu apakah benar kelas atas saja, atau memang di masing-masing kelas, di menengah dan juga di bawah, sebetulnya masih ada yang beli rumah?
Kalau yang beli rumah masih ada. Kalau dari sisi persentase memang pertumbuhan properti itu kan dulunya rata-rata double digit. Kemarin-kemarin juga KPR untuk yang menengah bawah itu juga masih double digit, menengah atas juga double digit. Tapi per Juni ini semuanya turun, gitu. Sudah single digit. Single digit semua kelas? Semua kelas. Termasuk yang di atas? Yang di atas pun single digit, memang masih di atas 9,46% di posisi Juni itu. Kalau yang di bawahnya itu di 8. Tetapi kenapa kok terasanya yang di atas itu masih tinggi? Karena apa? Pelakunya relatif sedikit. Nah, yang menengah di bawah ini pertumbuhannya juga masih 8% sih, tetapi yang mengambil kuenya itu banyak, sehingga akan terasa sulit banget. Terasa bahwa kok tertekan sekali kan begitu di konteks itu. Pak Joko, apakah penyebabnya adalah memang tadi penurunan penjualan itu menjadi single digit, memang penyebab utamanya adalah masih belum yakinnya dengan prospek masa depan, atau memang secara nyata uang di kantong ini memang berkurang sehingga properti rumah itu ditunda untuk kemudian mendahulukan makanan dan kebutuhan-kebutuhan dasar lain. Yang mana sebetulnya menjadi penyebab utama penurunan ini, Pak? Kita beberapa waktu mendapatkan data ada pergeseran kelas menengah. Hampir berapa itu, 10 juta. Yang turun kelas ya? Turun kelas, ya. Meskipun kelas yang kita sebut kelas menengah itu juga sebenarnya hanya spend 2 juta kan, kan seperti itu. Nah, yang kedua saat ini juga banyak PHK, kondisi juga menantang lah ya. Menantang lah ya, bahasanya lebih inilah. Nah, kalau kita mengaca di sana, daya beli kan turun, banyak PHK. Kita lihat ketika ada ruang pengumuman rekrutmen aja begitu dahsyatnya. Inilah yang menjadi problem tersendiri mengenai daya beli dan masyarakat untuk membeli rumah. Tetapi kalau kita sekali lagi menggunakan data yang tadi BPJS dan BPJS TK, BPS sama BPJS TK, saya rasa kita masih bisa mendorong pertumbuhan, mendorong penyerapan dalam konteks saat ini kan ada kenaikan 220.000 kuota FLP menjadi 350. Even sekarang serapannya per bulannya itu tidak sampai 20.000. Bahkan ini agak lebih kecil dari 4 tahun berjalan ya, dari 2021. Artinya dari titik itu yang mana MBR saja itu yang merupakan basic need, dan mereka kapasitas untuk bikin choice membeli itu aja susah. Itu masih belum, penyerapannya belum seperti yang kita harapkan begitu. Kalau bicara zona geografis ya Pak Joko, apakah memang yang masih sangat berpotensi saat ini untuk bertumbuh lagi, untuk resilient itu di Pulau Jawa saja, khususnya lagi lebih konkret lagi aglomerasi Jabodetabek, atau memang ada wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia yang misalnya ada anomali Pak, ketika mungkin orang mulai menunda beli rumah, justru mereka bertumbuh Pak? Ya, kalau mendasarkan data, Jawa masih tumpuan, masih sentral dari pertumbuhan. Pulau Jawa ya? Pulau Jawa. Ada untuk yang komersial, penjualan yang masih bagus tuh ada di Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Banten, kemudian DKI lah. Di tengah-tengahnya itu ada menyusul tuh. Mana Pak? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan? Iya, Sulsel. Malah meningkat? Meningkat itu. Di Makassarnya saja atau? Ini secara provinsi ya. Secara provinsi, Pastinya backbone-nya Makassar lah. Mungkin 85% pasti di Makassar. Kemudian mulai lagi juga Sulsel itu juga masuk penyerapan tertinggi masuk 5 besar untuk penyerapan FLPP. Kalau FLPP-nya itu di Jawa Barat, Jawa Timur, terus Sulsel, Banten, dan Jawa Tengah. Nah, jadi memang kita melihat bahwa memang sentral PDB kita juga di Jawa Tengah, sentral di Pulau Jawa. Kemudian pertumbuhan ekonomi kan penopangnya juga di Jawa.
anehnya kan kita menghitung mestinya ada Medan, mestinya ada Sumatera itu. Tapi ternyata melompatnya malah ke Sulawesi Selatan begitu. Tapi ketahuan Pak, karena memang misalnya tanaman keras kah di sana atau memang hilirisasi, mungkin hilirisasi kan tidak sampai Sulawesi Selatan Pak. Itu penyebabnya Pak? Jadi kalau kita lihat di Sulawesi Selatan atau Makassar, itu kan hub untuk Indonesia Timur. Oh, oke. Binola. Oke. Hampir semua barang logistiknya transit di situ. Transit di situ. Timur Barat Barat Timur. Timur Barat Barat Timur. Dan itu yang membuat kemudian daya belinya meningkat. Iya. Ketika ada kredit, ketika ada banyak pergerakan, pasti ada pertumbuhan ekonomi, pasti ada distribusi pendapatan, pasti ada manufaktur yang ada di situ, seperti itu. Pak Joko, pemerintah kan juga melihat bahwa untuk memberikan tekanan, penyangga daya beli masyarakat, rencananya ada insentif kalau tidak salah ya Pak untuk properti, walaupun tidak seluruhnya, ada PPN yang DTP Pak ditanggung pemerintah. Itu Ray melihatnya sesuatu yang baik, sudah cukup, atau jangan-jangan diperluas lah kalau bisa begitu. Bagaimana Pak Joko? Ya, PPN DTP ini adalah sinyal bahwa pemerintah pengen mendorong properti ini untuk memberikan kontribusi, untuk mendorong industri ini bergerak, karena industri properti ini kan industri padat karya. Ini sebenarnya kalau yang bicara hilirisasi, rumah atau properti ini adalah hilirisasi dari 185 manufaktur di sana. Ada industri besi, baja, cat, kaca, lampu, dan sebagainya. Seluruh pekerja itu pasti butuh rumah? Bukan begitu. Artinya produk ini, ya nanti kan bertemunya kan muaranya menjadi rumah. Nah, end produknya adalah properti yang berbentuk rumah ini. Rumah itu. Nah, ketika addressnya program 3 juta rumah misalkan, maka yang bergerak dulu adalah industri ini. Mereka ada proses supply-nya, ada logistiknya, ada pabriknya sendiri, ada serapan tenaga kerjanya, ada distribusi pendapatannya. Mereka dulu sudah berklaster sendiri ini. Nah, kemudian masuk menjadi produk N-nya adalah berupa rumah itu. Di sana ada jasa, di sana banyak hal yang bekerja, banyak hal yang apalagi kalau pemerintah dengan program 3 juta rumah itu kan ini sesuai dengan riset dengan Ray sebenarnya. Ray itu mempunyai riset kerjasama dengan FEB UI, di mana setiap injeksi 3,5 miliar sampai 7,5 miliar US dollar atau setara 125 sampai 135 triliun itu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 0,5 sampai 0,6%. Itu bisa diukur, kan begitu. Bayangkan ketika program KUR yang selama ini 300 triliun, kan belum pernah ada yang berani menyatakan bahwa 5% pertumbuhan Indonesia itu dari realisasi KUR memberi kontribusi sekian, kan begitu. 0,5% mungkin. Iya. Nah, kami berdasarkan riset itu maka sangat appreciate, sangat positif harapan kami terhadap program 3 juta rumah itu. Kami bahkan menghitung kalau itu bisa dilakukan dan bisa dikerjakan, minimalnya 1,25 sampai 1,5% dari properti. Nah, kenapa begitu? Properti rumah itu adalah industri padat karya. Bayangkan kalau itu dibangun, ya mungkin sekarang orang skeptis, orang sudah nggak mungkin dikerjakan. Tapi yang namanya perjalanan 100 meter saja harus mulai langkah kecil dulu. Langkah pertama itu penting sekali. Pak Joko, di 25 September kan nanti akan sebagai pembicara utama ya, salah satunya di dalam Indonesia Property Forum yang akan digelar Metro TV. Harapan Ray apa Pak dari event ini supaya kemudian ya single digit itu menjadi double digit walaupun misalnya angkanya ketemunya di 10%. Bagaimana Pak? Kami ini punya propertinomik ya. Propertinomik itu sebuah kajian, sebuah proposal, sebuah paradigma kami dari Real Estate Indonesia, di mana kami mendorong stakeholder dalam hal ini pemerintah melihat properti sebagai penumbuh ekonomi. Selama ini adalah properti hanya indikator ekonomi. Ada 4 pilar yang kita sampaikan, pilar institusional, sudah ada Kementerian Perumahan, sekarang belum ada perbankan yang fokus atau pembiayaan yang
fokus pada perumahan. Oke. Yang kedua, peraturan perizinan kebijakan saat ini masih tersebar di 7 kementerian. Belum coordinated ya? Iya. Oke. Bahkan kita punya problem khusus orang Indonesia adalah bagaimana koordinasi itu susah. Komunikasi dan koordinasi, Pak. Dua yang mahal Nah, itu di Indonesia. mahal di Indonesia gitu loh. Nah, yang ketiga anggaran pembiayaan ini kan sekarang sudah bergerak bagus nih. Oke. Di eranya Pak Prabowo ini. Baik. Yang keempat adanya program Saskia nasional. Alhamdulillah ada program 3 juta rumah ini. Kami meyakini bahwa kalau ini sebagai sebuah address positif, sinyal positif itu segera ya tadi langkah awalnya adalah tentukan kriterianya deh, kan begitu. Tentukan inilah stimulusnya lah, tentukan kebijakannya. Kami punya Property Nomic 2.0 yang bisa digunakan untuk bagaimana ini bisa berjalan. Jangan dibuka semuanya karena nanti kita akan buka juga di Indonesia Property Forum di 25 September mendatang. Pak Joko Suranto, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Leo. Di tempat ini selamat pagi. Lama tidak ketemu. Thank you Pak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Zona Bisnis akan kembali selepas Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.